atas diskusi ini. Untuk menjawab tawaran Bapak, saya tidak mau berkhianat. Saya bersumpah kepada Allah untuk negara dan bangsa. Saya tolak. Bapak jalankan sendiri, tujuan politik punya Bapak. Saya keamanan tanggung jawab saya. Tapi jangan korbankan bangsa dan negara ini hanya untuk kepentingan politik Anda. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Nah, ada heboh beberapa hari terakhir ini, ada seorang Letnan Jenderal TNI Purnawirawan yang sangat terkenal, itu mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Kalau nggak salah tanggal 5 Juli 2022. Saya mengenal yang bersangkutan, makanya saya undang beliau datang ke sini. Beliau adalah Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jaja Suparman MM. Ini senior saya, umurnya baru 27 atau 72? 47, 74. 74 ya. Beliau ini adalah angkatan lulus 72. Akmil tahun 1972. Semua jabatan di TNI sudah diikutin, mulai dari Pangdam 2 kali. Iya. Beliau pernah menjadi Pangkostrat, pernah menjadi Dansesko TNI, dan terakhir sebelum pensiun beliau menjadi Irjen TNI selama 3 tahun. Iya. Tiba-tiba kena kasus panjang, luar biasa. Nggak tahu ini benar atau tidak. Pernah diisukan korupsi di Kostrat, ternyata tidak terbukti. Kemudian tiba-tiba saya kaget juga ini. Ini beliau ini waktu jadi Pangdam Jaya terkenal sekali ini. Nggak terlalu tinggi tapi ngomongnya kencang sekali ini. Pak Jaja, selamat datang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Wilujeng Sumping di Sami-sami kanal Anak Bangsa Podcast. Satu kehormatan Bapak bisa datang. Saya mengundang Bapak untuk menanyakan ini. Ini tiba-tiba dunia persilatan heboh. Bapak kirim surat kepada Presiden secara terbuka. Pertanyaan saya simpel aja. Bapak kan Letnan Jenderal TNI gitu. Kenapa membuat surat terbuka nggak langsung menghadap Presiden? Ya, kalau menghadap itu kan ada prosedurnya. Oh, Letnan Jenderal pun nggak gampang ya? Bukan ada gampang, bisa, tapi ada prosedurnya. Tapi kan sebelum ke Presiden pasti ada atasan-atasan saya dulu dong. Oh, Berjenjang kan? Ya, walaupun saya bintang 3 kan ada bintang 4-nya. oke. Atau sengaja Bapak membuat sensasi gitu? Ada sensasi. Jadi begini, kan logika berpikirnya sederhana saja dong. Kalau saluran komunikasi itu terbuka pasti lancar. Kalau mampet? Kalau mampet ya ini jadinya. Oh, Ya jangan, kan ini bintang 3 loh. Apalagi rakyat itu. apalagi saya sipil. Enggak lah. Enggak, saya hanya perbandingannya realistis dan logikanya masuk akal gitu. Jadi bukan saya, ini adalah titik terakhir. Ini upaya terakhir. Iya, saya bilang titik karena masih ada titik-titik lain nih yang bisa terjadi kalau ini juga tidak beres-beres. Oke, jadi Bapak merasa salurannya agak macet gitu ya, sehingga Ya. Bapak membuat seperti ini. Nah, Pak, kita bicara kasus. Ya. Bapak pernah didakwa korupsi untuk alih lahan di Menggalan kalau nggak salah Pak ya, di Wonocolo ya Pak, Surabaya. Waru, ya, Waru. Simpang Waru. Waru Sidoarjo berarti. Iya, perbatasan lah Surabaya kok itu. Nah, Ya. Bapak waktu menjadi Pangdam, konon begitu. Ini saya bicara dari tuntutan. Konon-konon ya. Konon loh ya. Iya. Nah, ada uang sebesar 17,4 miliar dari Citra Nusa Manggala Persada, CNNP. ya CNMP, yang dipakai 4,5. Bapak didakwa korupsi 13,3 miliar. Prosesnya panjang, singkat cerita Bapak divonis 4 tahun. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya yang masalah surat terbuka Pak, sebetulnya ceritanya seperti apa sih? Kok seorang Pangdam, seorang Jaja loh ya,
bukan hanya bintang 3 loh. Seorang Jaja yang sangat populer dulu kok bisa Dituduh gitu. dituduh korupsi. Bapak korupsi beneran atau tidak? Kalau saya korupsi udah mati dari kemarin kali. Logikanya. Saya jahat aja, bohong saja, udah mati dari kemarin. Begini, apa yang terjadi kepada saya sejak tahun 2000 ya itu. 2000 kan boy, isu korupsi Ya. di Kostrad. Sebenarnya tadinya menurut sepengetahuan saya isu korupsi ruislah tanah di Jawa Timur ini yang akan dimunculkan duluan. Gitu loh. Rencananya begitu? Rencana begitu. Oke. Nah, kalau saya ngomong gitu, artinya ada skenario yang didesain untuk saya, tapi saya sudah ketahui sebelumnya. Jadi kayak semacam pembunuhan karakter begitu? Ya, itulah yang saya tulis, pembunuhan karakter. Jadi saya ngerti semua rencana desain mereka ini. Titik akhirnya mereka merencanakan saya itu karir militernya habis, karir dalam kehidupan setelah pensiunnya habis, dan itu saya rasakan sekarang. Itu loh. Dulu Pak, mohon maaf nih, waktu saya masih muda ini melihat Bapak kan menjadi seorang rising star, akan menjadi kasat sama Panglima. Kita menduga begitu loh, rakyat sipil Pak. Iya. Lalu siapa yang membunuh karakter Bapak? Ya itu kalau soal mau jadi kasat Panglima nggak tahu kita kan, saya Ya, kan kerja kita- biasa aja. Kita rakyat melihat Oke. Pak, karena rising star. Ya. Anu yang Tapi di dalam itu kan ada persaingan tidak sehat. Itu situasi dan suasana kehidupan berbangsa saya itu adalah sedang menonjol kepentingan politik kan untuk perebutan kekuasaan, penjatuhan Orde Baru, kemudian membangun satu pemerintahan baru, gitu kan? Nah, dalam tim mereka yang membentuk pemerintahan baru pun ini saling gontokan. Aku dulu, aku ini, aku itu, gitu loh. Terus Bapak di mana waktu itu? Bapak di mana posisinya? Saya nggak ada di mana-mana. Saya tegak lurus saja. Sumpahnya untuk negara dan bangsa. Di luar itu, ada yang mereka yang terpengaruh, diajak. Saya termasuk pernah diajak, Pak. Waktu saya jabat Pangdam, Brawijaya. Oke. Saya diajak untuk gabung sama mereka. Malah ada perintah yang lebih, permintaan yang lebih menurut saya, siapa dia sih? Gitu kan, di hati saya sebagai militer, siapa lu? Kok ada yang melarang jangan sampai saya melaksanakan perintahnya panglimamu. Jangan kau lakukan perintah panglimamu. Ada yang mau itu? Yes, Yang menyuruh begitu sipil atau militer? sipil militer, pensiunan. Oh, Ada sipil juga. berani memerintahkan Bapak begitu? Ya kalau berani dia berani, tapi di jalan kawannya berani gua lawan. Bapak melawan? Lawan, saya bilang, satu Pak, Bapak ngajarin saya untuk teguh kepada tujuan. Pegang sumpah perwiramu. Saya ini perwira kan sumpahnya ada sumpah prajurit, sumpah perwira loh. Mengabdi kepada bangsa dan negara, ya kan? Tunduk kepada hukum dan siap mengorbankan jiwa raga kalau negara membutuhkan. Nyawa pun saya serahkan gitu loh. Nah, kalau dia itu waktu itu ngajak saya untuk berkhianat, pilihannya dua. Berkhianat atau saya dihancurin. Jadi saya jawab begini, Pak, terima kasih atas diskusi ini. Untuk menjawab tawaran Bapak, saya tidak mau berkhianat. Saya bersumpah kepada Allah untuk negara dan bangsa ini. Saya tolak. Gitu. Bapak jalankan sendiri, politik, tujuan politik punya Bapak. Saya keamanan, tanggung jawab saya. Tapi jangan korbankan bangsa dan negara ini hanya untuk kepentingan politik Anda. Akibatnya akan begini. Kejadian kan sekarang? Nah itulah mungkin dia tidak suka dengan cara saya. Kalau orang lain mungkin diajak iya aja. Kenapa saya harus begitu? Saya diperintahkan oleh Panglima TNI dan Kasat untuk menjamin keamanan di barometer keamanan nasional Indonesia, Jawa Timur. Itu barometer loh itu. Kalau terjadi sesuatu gejolak tidak bisa itu akan merembet kemana-mana, ujungnya akan ke pusat pemerintahan. Jawa Timur lah barometer. Saya diperintahkan itu. Dan Bapak sudah lakukan?
Saya lakukan. Ada yang kebakar nggak? Nggak. Saya sudah tahu mereka akan bakar Jawa Timur. Setelah dari Jakarta? Sebelum Jakarta ya. Oh justru sebelum? Sebelum, 97, 98. Oke. Saya ajak seluruh komponen masyarakat Jawa Timur yang pro Soeharto, yang anti Soeharto waktu itu, mahasiswa, intelektual, saya ajak, rakyat saya ajak bicara. Mana yang pro Soeharto, oke? Mana yang anti Soeharto, oke? Kalian masyarakat Jawa Timur, kalau mau demo, jangan bakar. Kalau mau bakar Jawa Timur, bakar sekarang. Jangan besok lagi. Aku orang Sunda yang jadi Pangdam di sini. Pertama dan terakhir kali, itu perintahnya. Besok aku ganti. Orang Sunda pertama jadi Pangdam di Jawa Timur waktu itu? Bukan orang Sunda pertama dan terakhir, saya yang jadi Pangdam Jawa Timur. Belum ada lagi? Saya nggak tahu kesininya, mungkin ya. Itu kata sesepuh di sana. Iya. Jadi saya katakan, Belanda aja sama area-area Surabaya, area Jawa Timur itu bisa ditendang keluar, ya kan? Jenderalnya bisa mati di situ. Kau mau hancurkan sekarang ini Jawa Timur? 20 tahun ke depan rakyat Jawa Timur akan sengsara. Terserah Anda. Kalimat itu membangun mereka untuk oke, saya akan demo bareng-bareng. Siang hari demo, saya ada di tengah-tengah mereka. Bukan malam-malam pakai tank gitu, saya enggak sama-sama mereka. Saya enggak dikawal, hanya 2 orang. Kondusif akhirnya? Iya, tapi mereka dikawal, ada misalnya mahasiswa dikawal sendiri, ada pengamanan, ada kelompok Madura yang ini ikut demo kawal sendiri, jadi beragam. Jadi saya katakan, ada yang mulai main api, saya katakan padamkan. Ngomong pakai bahasa Madura, ya kan? Padamkan, bersihkan. Kok bersihkan, Pak? Demo berlalu lancar. Tapi mungkin itu yang membuat mereka tidak suka. Ada sekelompok orang lah yang tadi TNI apa namanya, reformis. Saya menjadi salah satu ini eneminya. Jadi kelompok reformis ini? Iya. Kenapa Bapak menjadi enemi mereka? Ya saya sebagai penghalang mungkin saya terlalu banyak tahu tentang mereka. Itu kan sebagian kan adik kelas Bapak, junior Bapak semua. Kalau sudah kepentingan politik, nggak urusan adik, urusan kakak, Pak. Saya libas saja sama mereka itu. Itu faktanya begitu. Nggak ada hierarki lagi. Konsekuensinya karena Bapak menolak, lalu Bapak mendapatkan tekanan-tekanan? Ya banyak lah. Oke. Banyak lah, nggak usah saya cerita. Tapi kan waktu itu Bapak karirnya masih naik terus Pak? Dari Pangdam Jaya, kemudian Pangkostrat. Ya itu mulainya dihantamnya sejak Pangkostrat. Oh, I see. Dari situ 22 tahun sampai sekarang ini. Ya kan? Yang saya heran, kok nggak ada gitu loh. Ini ginilah, kalau saya itu salah bener, itu saya bisa berbantahan ya, karena pemeriksaan yang menurut saya kacangan ini, nggak profesional. Waktu diperiksa itu? Ya saya nggak pernah diperiksa tentang apa yang dia omongkan, tahu-tahu ada di dalam ini aja. Jadi kan begini Mas Rudi, peristiwa itu bukan peristiwa saya tahun 98 sebenarnya. Pemicunya itu adalah proyek pembangunan jalan tol nasional yang proyek 1000 km itu, yang dicanangkan oleh pemerintah tahun 2005-2009. Itu salah satunya adalah ruas tol Waru, yang tadinya Waru Tanjung Perak dirubah menjadi Waru Juanda. Okay. Itu yang harus diresmikan pertama. Oke. Nah disitulah ada tanah 100 kali 882 meter persegi atas nama Kodam 5 Brawijaya. Gitu. Tanah ini kalau orang nggak tahu itu milik Kodam aja. Padahal ada sejarahnya itu. Dari tahun 73 itu punyanya Pemda Jatim, diberikan kepada Kodam pinjaman, kemudian diberikan total untuk kepentingan militer. Di tengah jalan tahun 84, kalau nggak salah 83, Jawa Timur merencanakan bangun jalan tol melintas di tengah itu. Ukuran 100 kali lebar 100, panjangnya 882 meter di tengah-tengah itu. Akhirnya dibagilah dari 360.000 meter persegi, 36 hektar itu dibagi 3. Yang tengah 8,82 hektar untuk jalan tol, yang ke kanan untuk pertokoan, ini untuk perumahan dan kantor Kodam, itu Korem yang bersebelahan. Di tengah-tengah ini
Dari sejak tahun 84 sampai dengan 2013 saya diputus vonis, tercatat masih atas nama Kodam di Kementerian Keuangan. Belum dilepaskan berarti? Belum. Loh, kalau lihat dari putusan Pak, itu kan rislah Pak, dialihkan ke CMNP itu. Iya. Kok bisa? Ya edan. Dia nggak periksa itu. Saya setelah diponis, saya datang ke Kementerian Keuangan, saya cek di Kodam, masih ada nomor registernya. Saya sampaikan. Jadi kalau saya dibilang korupsi bukan tahun 1998 Pak Rudi. Ini kasusnya muncul 2006-2009. Bapak kan sudah nggak jadi. Saya udah pensiun. Udah pensiun dari Baru 6 bulan pensiun, saya langsung diisukan. Jadi ini ada skenario-nya itu begitu. Oke Pak, saya potong dulu. Bapak apakah benar menerima uang 17,4 miliar dari CMNP pada saat Bapak menjabat jadi Pangdam? Itu yang saya bilang di sidang di persidangan, karena saya baru diperiksa di penyidik, di persidangan saya bilang, gila, saya baru dengar. Oh. Ya kan? Baru dengar. Siapa itu yang nyerahkan? Siapa? Mana ceknya? Kan harus ada cek dong. Tanda terimanya segala macam. Tanda terima bisa dia bohongin tuh, punya atas nama saya tanda terimanya. Saya yang terima 4 kali tahu. Saya bilang ini ya pasti ada yang main-main nih. Bapak mau mengatakan ini persidangan fiktif? Dipaksakan menurut saya. Kenapa Bapak tidak melawan dari dulu? Ya sudah saya lawan di dalam persidangan. Pokoknya, tapi kalau sudah militer kan mereka dibilang pokoknya salah atau bener melebu. Melebu. Putusnya salah. Saya sudah tahu sejak saya sebelum masuk ke dalam persidangan itu dari beberapa teman saya sipil yang berbicara dengan tokoh-tokoh di TNI. Dan saya sudah tahu juga dari pengacara saya. Pak, sempit Pak Indonesia ini. TNI ini sempit Pak. Gitu kan. Jadi saya ini seorang diri. Saya tidak menggunakan siapa-siapa begitu. Jadi saya bukan berbicara kata Jajar Suparman, enggak, fakta. Sekarang di persidangan Pak, kalau Bapak tanya kejar saya tentang uang, ada nggak sampai diketok palu itu bukti cek? Nggak ada Pak. Terus sidang apa itu namanya? Pokoknya saya diperintah oleh Panglima dan Kasat untuk menyidangkan ini. Gendeng bilang, hati-hati, tapi waktu itu saya hormat lah sama majelis itu. Loh, dia di bawah Mahkamah Agung kok diperintah Panglima, piye gitu. Keluarnya atas nama apa namanya, demi keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa. Itu kan judulnya sebelum dia bacakan. Aneh saya bilang. Dan orang itu sekarang mendapat posisi yang bagus Pak. Di Mahkamah Agung, Hakim Agung militer. Saya tidak dengki sama dia, enggak lah. Apapun yang terjadi itu urusannya hablum minallah, ya kan? Tapi hablum minannasnya lu sama gue piye gitu loh. Kita harus gentle gitu. Bapak merasa dijolimi berarti? Bukan merasa lagi Pak, tapi saya udah ikhlaskan kok itu semua. Tapi di wajah Bapak nggak kelihatan Bapak menderita? I am happy Pak. Why? Ikhlas. Ikhlas bersyukur, ya kan? Begini Pak, saya katakan tadi. Saya ini ngerti itu skenario ini ngerti Pak. Jadi perang berlarut, jadi saya harus bisa bertahan mandiri. Saya nggak bisa bekerja di luar setelah jadi sipil ini. Saya menjaga tahu diri. Kalau saya pun bekerja sama dengan kawan, nanti ada nama gue, rusaklah perusahaan ini. Sampai segitunya? Saya pikiran saya begitu. Oh sih. Tapi mereka ngajak, udahlah Bang biar aja. No. Saya bekerja sendiri, saya ditawari banyak, enggak. Sampai yang titik terakhir baru-baru saja, itu saksinya sekretaris saya. Pak, maaf. Gini, ini satu nih tolong. Okay. Anak saya yang perempuan, dia punya kenalan laki. When he know about who the father, dia buka di Google, kemudian di reject anak saya. Sampai gitu aja loh. Itu yang membuat saya ini bangkit gitu. Dan dilalahnya kata orang Jawa, kok ada panggilan untuk eksekusi? Lucu gua ketawa-ketawa. Pak, nah, itu. Bapak divonis akhirnya selesai tahun 2016. 2000 divonis 2013. 13 sampai 16 kan proses. 2013 kemudian saya banding kasasi. Sampai Kasasi 2015 diputus
2015 itu diputus sidangnya, Ya. kekuatan tetap kan, Ya. baru dikirim April 2016. Nah, ada yang aneh yang saya baca, tolong dikonfirmasi. Bapak dihukum 4 tahun dengan plus 30 juta dan harus mengembalikan 13,3 miliar. Kenapa Bapak tidak langsung ditahan waktu itu? Jangan tanya saya, tanya dia. Pak. Loh, Pak, koruptor di mana-mana itu dihukum. Ya iku sing aneh nih iku. Kenapa Bapak nggak dihukum langsung waktu itu? Aku wis go pakaian loh. Sudah siap? Wis siap. Anakku sing kecil 4 tahun itu, Aurel itu. Aku melebu 4 tahun karena tuntutan 3 tahun kan dari auditor, oke? Yeah. 3 tahun. Saya ketawa aja. Karena auditor itu sebelum itu lapor dulu, Pak kan Bapak sudah tahu putusannya apa, dakwaan saya sekian ya. Ya udah kamu dipermainkan dan di hati saya, gendeng kowe nggak punya sikap. Dia nggak pernah tahu persoalan saya, nggak pernah manggil saya, nggak pernah periksa saya. Terus nyidangkan auditor itu gelagapan semua. Nah, sudah 3 tahun saya siap. Tahu-tahu divonis 4 tahun. Pak, saya izin mumet boleh nggak? Mumet. Izin pusing boleh ini? Kok koruptor kok nggak dihukum? Pingsan saya boleh Pak. Boleh minum nggak? Boleh Pak, ini Pak. Pak minum dulu Pak kita. Oke, 2016 putusan Bapak terima. Tidak ada eksekusi. Nggak terima, saya nggak terima. Nggak terima, oke. Tidak ada eksekusi sama sekali. Jadi gini, saya dipanggil ke Pengadilan Militer Tinggi Surabaya. Surabaya, oke, baik. By email kan ada email saya, nggak ada email ada WA, nggak ada WA. Telepon di mana? Gampang lah itu. Nggak, bagaimana susahnya nyari saya? Email saya datang, saya bilang, oh oke. Saya bilang kemarin aku tidak dieksekusi, artinya ini jangka panjang nih permainan nih. Ini perang berlarut gua pikir gitu. Karena waktu saya di sidang diputus tidak ditahan aja, kolonel-kolonel di pengadilan tinggi itu ngumpul semua di saya. Bang, abang siap perang berlarut. Kenapa? Ini nggak bener nih. Ini nanti panjang bang ceritanya. Oh aku udah tahu skenario-nya sambil ketawa. Aku nyanyi-nyanyi loh setelah putusan edan ya gitu kan. Oke, jadi pada saat itu saya beritahu kepada auditor militer tahun 2015-2016, saya lupa namanya. Saya nggak boleh nyebut nama. Nah, cari aja ada di Google, gitu kan. 2015. Saya katakan, Dek, Bapak Kaudmil, saya besok akan menghadap ke Pengadilan Tinggi Militer untuk mengambil putusan MA. Dan Anda silahkan eksekusi. Saya tidak akan PK. Oh, saya nggak akan PK, karena percuma saya PK sekarang. Gitu. Bang, abang nggak perlu ambil surat itu, katanya. Saya tidak akan pernah mengeksekusi. Duh, hebat banget Anda melanggar perintah. Risiko saya, Pak. Saya ingin menyelamatkan pimpinan saya. Kenapa? Abang buka aja di berkas perkara itu, katanya. Akan abang tahu. Saya terus terang lah, sampai saya berkas perkara itu saya nggak pernah lihat-lihat lah. Karena aneh, harusnya berkas perkara dikasihkan sebelum kita masuk ke pengadilan kan, itu. Untuk Ini persiapan enggak, ini pembelaan. pada saat dibacakan dakwaan, selang 2 hari baru dikasihkan lah, 3 hari untuk baca itu, ya saya I don't care about berkas perkara. Lama-lama saya buka tuh, gitu. Tahu, oh bener ini, kok perkara 2016, 2006, 2009, orangnya ada, pejabatnya ada, beda toh. Dari mulai presiden sampai ininya beda kan, bukan saya. Ini kesalahan terjadi di sini dilempar menjadi kesalahan seorang Jaja Suparman sebagai pelaku tunggal korupsi, aneh juga tuh. Berlaku surut. Pelaku korupsi tunggal loh, didakwa tunggal loh, dengan persoalan yang lain, tapi menyangkut ke sini. Itu bodohnya mereka membuat berkas perkara itu. Dalam kira ada surat Pangdam 5 Brawijaya tahun 2006 melaporkan kepada Kasat saran untuk hibah tanah Kodam kepada Dirjen Bina Marga. Itu objek yang sama di tanah Ya itu. Objek itu. Nah, ini ceritanya menarik ke sini. Boleh kan saya ceritain? Oh, silakan. Oke. Ada surat kedua bulan Mei dari Dirjen Bina Marga kepada Kasat. Kasat tahun 2006. Permohonan hibah tentang tanah itu untuk dibangun jalan tol kepentingan pemerintah.
Yang proyek 1000 km tadi? Iya, tapi kan itu hanya berapa kilo. Oke, siap. Itu bagian dari proyek itu. Yang ketiga, lucunya dilampirkan itu di berkas perkara saya ini yang tahun 98 ini, ada surat penolakan dari Kasat. Permohonan ditolak. Permohonan hibah ditolak. Dilanjutkan dengan proses hibah ditolak, tapi dilanjutkan dengan proses ruislah. Jadi tadinya itu kan hibah. Oke, diserahkan begitu. Instansi negara kepada instansi negara, digunakan kepentingan negara, itu hibah antar institusi. Itu yang benar menurut aturan Menkyu. Dan ada tertulis itu. Tidak boleh rislah, tidak boleh uang. Ditolaklah itu, disampaikan ada surat kepada CNN. CMS Pak, saya nggak kenal dengan CMS ini. Saya tahunya CNNP dulu. Tahun 2006 saya nggak tahu. Ditolak, itu penolakan disampaikan kepada Pangdam disampaikan. Nah, dia nggak terima CMS ini, gugat perdata. PT UN? Nggak, pengadilan perdata di PN Surabaya. Berjenjang tuh, bulan Juli ngajukan gugatan perdata. Perusahaan sipil ya, PT CMS itu? menggugat negara, Kodam, Kasat, apalagi Menhan, Panglima, Menteri Keuangan dan sebagainya untuk menghibahkan tanah itu kepada Ditjen Bina Marga. Kan aneh tuh. Orang swasta? Swasta menggugat perdata agar tanah itu dihibahkan. Isinya bukan ini ya, gugat perdata agar tanah itu dihibahkan dari Kodam kepada Ditjen Bina Marga. Lucunya proses itu berjalan sampai Februari 2009 baru berkekuatan hukum tetap dan PN Surabaya mengeluarkan surat perintah eksekusi. Lucu kan? Artinya disetujui tuntutannya itu? Ya, Dikabulkan? dimenangkan. Dimenangkan? Yes. Negara kalah? Kalah, Kodam semua itu kalah. Sama orang swasta ini? Aku nggak pernah dipanggil jadi saksi, Pak. Itu yang permasalahannya. Oke? Kalau bicara tanah itu, katakan aku terlibat di situ, nggak pernah dijadikan saksi. Menurut saya ini permainan semua, Pak. Saya Inspektur Jenderal, Pak. TNI waktu itu. Yang ngerti semua ini. Kalau urusan kepentingan negara, sudahlah gugat perdata aja, bangun jalan. Ya ini yang terjadi, Pak. Yang terjadi ini. Kenapa saya telusuri lah, kenapa dia si BPK ini memeriksa, kemudian menyimpulkan salah, kok saya yang salah. Sebenarnya pasti ada yang salah besar di sini. Dan banyak orang bersalah. Dugaan saya. Ketemu, Pak. Jadi si PT ini pada saat menggugat Juli, September dia udah boleh bangun lahan itu. Dan dibiarin oleh semuanya. Padahal proses gugatan hukum belum selesai, dia tidak boleh melakukan kegiatan sampai dengan putusan BHT berkekuatan hukum tetap. Itu Februari 2009. 27 April 2009 diresmikan oleh Presiden. Loh, jadi langsung? Jadi langsung. Ini baru Februari. Gendeng opora. Dan itu kesalahannya dilemparkan Jajar Suparman tahun 98. Jadi kita jangan melihat uang ini dulu, Pak. Ini permainan lain nih, Pak. Oke. Ini diangkat ke permukaan. Ini saya tuh jadi korban untuk melindungi semua pejabat yang bertanggung jawab, sebuah perusahaan yang bertanggung jawab pada 2006-2009 yang dikatakan salah itu. Akhirnya apa, Pak? BPK akan kirim surat atensi, rekomendasi agar mantan Pangdam 9798 diproses hukum karena telah merusak tanah. Pertamanya itu, Pak, dari hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tahun 2008, Mei 2008 oleh BPK. Pembangunan sedang berjalan. Kesimpulannya, tanah sudah dibangun, sudah dikuasai oleh PT itu, tapi belum ada proses pengalihan hak. Benar faktanya. Tapi proses pengalihan hak ini tidak dilakukan karena Jajar Suparman yang telah merislah. Ya aneh kan? Sama dengan isu yang dikembangkan pada Juni 2006. Pada saat 6 bulan saya pensiun, ada laporan masyarakat ke DPR, Komisi 1, kemudian dengan pendapat dengan Kasat, muncullah isu Jajar Suparman telah memusnahkan kerugian negara. 3 tahun gue dibiarin, 2006 sampai 2009.
2009 gue diperiksa atas pemeriksaan BPK. Nyambung di cerita. Saya tulis di surat terbuka. Itu urutannya. Terus kata orang, kadang-kadang enggak, itu real. Saya minta kalau Anda semua tidak percaya dengan omongan ini, kita sidang publik. Oh, berani. Siapa takut? Serius. Hanya ingin buktikan kepada bangsa ini. Berhentilah bermain-main. Berhentilah hukum dijadikan alat untuk menindas orang. Bintang 3 ditindas. Makin raya. Benar? Jangan gini aja dong ngomong, iya nggak? Saya bengong, Pak. Banyak aneh soalnya, banyak yang aneh loh Pak cerita tadi. Ini negeri saya loh Pak. Negeri lu, negeri gue. Nah, iya, negeri kita ini gimana nih? Aku menyelamatkan bangsa ini nih. Iya. Kecewa gue. Pak, mohon maaf. 6 tahun tidak ada eksekusi. Yes. Tiba-tiba tanggal bulan Mei 2022. 13 Mei tepatnya. 13 Mei Ya. 2022 ada perintah untuk dieksekusi. Dari auditor, surat auditor. Betul ya? Dikirim ke rumah, dicari rumahnya, katanya alamatnya sudah start, gendeng juga cari gue ada di grup WA ada, di awalnya gampang ketemu gue kan. Alasannya saya nggak ketemu bapak. Kenapa? Kok baru tahu kemudian? Yang bu, Siapa? Order dari siapa? takon yang punya kuasa aku nggak ngerti. Aku kan rakyat pak. Kok jenderal bintang 3? Nggak ada urusan jenderal, saya rakyat pak. Nggak ada privilege di Coba nggak tanya sama Kasat atau Panglima TNI? Kan gampang nih pak. Bang, bisa datang nggak? Oh siap, kan gitu. Hormat ya. Bintang 1 aja manggil gue datang. Buktinya gue datang ke sana. Tanya, apa Bapak Jenderal? Saya nggak bisa datang tanggal 30. Ada halangan. Saya tanggal 7 saya bisa datang. Oh siapa? Monggo pak. Yang kemarin Bapak Surabaya itu? Oh, tanggal 7 pertama itu. Monggo pak. Ya, saya datang ke sana. Datang ke sana saya bawa pengacara dan sebagainya, pakai kereta lah supaya murah. Lo nggak punya pesawat pribadi? Pribadi. Pesawat pribadi. Gua bukan koruptor ya. Kalau Jenderal bintang 3 ya? Pak, Bapak jangan berpikir pangkat bintang 3 aja Pak. Berapa gajinya pada saat itu? Oke. Pak, mohon maaf. Bapak yakin mau dieksekusi? Bapak kok yakin bahwa saya siap untuk dieksekusi? Begini Bapak di Pak. mana-mana bilang begitu. Begini, itu perintahnya kan supaya menjalankan putusan MA. Ya. Ya itu putusan MA Mahkamah Agung kan. Hukum tertinggi kan yang memutuskan tertentu harus dijalani. Ya warga negara harus menolak. Loh, kalau Bapak tadi cerita bahwa itu banyak dari perusahaan dan sebagainya, ceritanya banyak drama gitu ya. Kenapa Bapak nggak melawan? Melawan itu kan ada aturannya. Gua banding udah, malah dinaikkan hukumannya jadi 5 tahun 6 bulan. Gendeng juga nih pengadilan utamanya. Dia kagak ngerti, dibaca hanya kurang lebih 18 halaman, argumennya argumen cetek gitu. Naikin malah hukumannya. Sudah, udahlah nggak usah diskusi itu pengacara semua, pengacara militer setir saya, nggak usah ikuti apa dari maunya. Bapak nggak berusaha menghubungi Panglima TNI, junior Bapak. Bahkan Bang Rudi, saya udah bilang, sejak saya gini loh, mau berangkat, kasus saya itu diambangkan 43 bulan. Ingat, 2009 saya diperiksa, 2012 baru dilimpahkan, 43 bulan. Siapa yang mendorong itu masuk ke pengadilan? Saya pribadi, Jaja Suparman. Mana Bapak ya? Saya. Jadi begini ceritanya, ini bagus nih, kan gila juga, gak mungkin ada orang, kalau orang nggak salah, kalau orang salah, diem aja lah. Gue kan nggak salah, 43 bulan, kasihan nih panglimanya, kasihan kasatnya, dia udah melanggar banyak undang-undang nih. Gue juga pernah papera Pak, pernah jadi pimpinan perwira penyerah perkara. Gue ini pernah ankum, atasan berat umum, jadi tahu di semua lini itu aturannya ada Pak. Batasan waktunya ada Pak. Jadi pada saat diperiksa saya oleh penyidik 9 bulan dilemparkan ke Odmil, auditor militer, kan? Auditor militer tinggi lah. Di situ diolah paling lama 3 bulan Pak. Panggil lagi si terdakwa, diperiksa, disesuaikan lagi, baru punya keyakinan, kirim surat kepada Kasat atau Panglima sebagai perwira penyerah perkara, Ankum.
Anggun saya itu bukan kasar, anggun saya itu Panglima TNI. Bapak Irjen TNI. Iya. Nah, ini yang menyuruh saya kasar. Salah. Hukum acara salah. Nah, tapi saya udah ikutin aja. Karena pemain, gitu ya. Gitu. Udah gitu, si auditor militer ini mengajukan surat berita acara pendapat. Di dalam berita acara pendapat ini isinya antara lain menyatakan bahwa auditor berkeyakinan bahwa tersangka ini patut dijadikan terdakwa dan disidangkan oleh pengadilan militer dengan opini sebagai berikut, bla 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 bla. Kemudian untuk melimpahkan ini kepada pengadilan militer, isi suratnya itu dimohon Bapak Kasat untuk menandatangani surat keputusan penyerahan perkara kepada pengadilan. Batas waktu Bapak menandatangani itu 14 hari dari sejak Bapak terima surat. Ada ketentuan. Nah, ini dibiarin 43 bulan. Lah saya kan sebagai orang yang dibilang tersangka mati, gua dibilang tersangka pula di akhiratnya gitu. Belum selesai urusan perbaikan nama ini. Oke, saya di suatu acara di Istana Negara, pada acara makan malam kenegaraan 15 Agustus 2012 saya ingat. Host saya masih Pak SBY. Pak SBY ya, di meja Pak SBY di belakang meja saya dengan Panglima TNI, hostnya Panglima TNI tahun 2012. Saya dengan istri saya, jadi dengan istri bicara, saya pulang sambil saya bilang Pak, mohon izin, saya kan harus pandai juga, jangan sampai dibilang aku menggurui. Mohon izin Pak, mohon kepastian hukum saya, Bapak kalau dianggap ramai ini. Pak, ada aturannya Pak, kalau Bapak tak sependapat dengan itu, Bapak sidangkan lagi. Ada aturannya, disidangkan lagi, putus, ada keputusan bersama gitu. Ini kan dibiarin Pak. Nah, ada realisasi dari Kasat tahun 2011. Saya dipanggil, ada surat undangan menghadap Kasat, tentu batal. Sudah batal, ketemu saya di Bandara Soekarno-Hatta di ruang VIP, ketemu Kasat. Saya bilang, Pak, kenapa Bapak membatalkan undangan itu? Saya sudah siap pada Bapak. Bang, siapa yang berani masukin Abang ke penjara itu? Enggak, benar itu semua. Artinya, beliau yakin itu tidak benar. Tapi prosesnya, prosedurnya tidak begitu, tidak dibiarin, harus dibicarakan. Jadi itulah maju ke pengadilan pun saya minta, ya kan? Ada putusannya Pak, saya minta untuk dieksekusi. Enggak. Ini terdakwa yang Aneh. Saya hanya ingin bikin sejarah buat bangsa ini. Kalau enggak ini nggak terbuka Pak. Dan banyak lagi hal-hal yang seperti saya alami. Banyak Pak. Oke, terus Bapak tujuannya apa? Surat terbuka kepada Presiden. Kan saya bilang tadi bahwa kalau saluran komunikasi baik, nggak perlu begini. Saya Artinya apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Presiden? Apa yang ingin Bapak sampaikan? Kepentingan saya pribadi, oke? Saya diserang melalui opini publik yang mengatakan bahwa saya korupsi di sana sini sejak tahun 2006. Jenderal satunya yang dicap koruptor saya. Oke, nama baik saya di adik-adik saya. Dilarang saya mereka menerima kunjungan saya, menerima acara saya. Yes, real. Itu dia. Real. Kalau mereka mengatakan tidak, ayo kita discuss. Saya punya saksi semua Pak. Saya fakta. Terus kedua, keluarga saya dan sebagainya, anaknya korupsi. Belum lagi anak saya yang perempuan mengatakan, Pak, kemarin aku ada kenalan terus aku di-reject karena dia buka siapa kamu sebenarnya di Google. Kok koruptor? Gila nggak? Sadis nggak? Gadis aku itu, oke saya bilang tanya, Dek, oke, aku dapat begini nih. Aku harus menjalani. What do you think? Fire. Anak saya umur 13 bilang fire. Kalau perlu tenaga gue ikut untuk ngelawannya. Itu untuk kepentingan pribadi saya, perbaikan pelurusan nama baik. Dan saya katakan ke Pak Suri, ke Bang Rudi tadi, kalau Anda tidak percaya, sidang terbuka. Aku hadapin, ayo sidang terbuka. Seberapa hebat pun gua hadapin, kita bicara fakta. Kita nggak bicara aku yang lebih hebat dari kau, enggak, kita fakta. Dan saya nggak pernah dendam sama orang. Oke? Kepada Presiden, begini Mas Rudi. Siapa sih yang berhak mengatakan bahwa apa yang terjadi ini salah atau benar? Kasar.
MA. MA bilang, ya ini datanya seperti ini, gua putusin. Oke, kasat sebagai peperak, ya laporannya seperti ini gitu. Tapi dia nggak sadar bahwa semua itu adalah suatu pelanggaran HAM berat buat saya. Institusi negara melakukan pelanggaran hukum, ya kan, dengan menggunakan manusia-manusia yang ditunjuk dan diberi amanah sesuai undang-undang yang terkait dengan hukum itu, kemudian tidak dia disengaja atau tidak melalaikan tugasnya sehingga orang lain menimbulkan kerugian. Berapa besar hak-hak sebagai warga negara itu terboleh dan tidak berhak. Siapa yang berhak? Hanya presiden. Kalau ada ungkapan presiden tidak akan ikut campur. Presiden sebagai kepala negara, bukan presiden sebagai kepala pemerintahan. Masa di negara ini MA berdiri sendiri misalnya gitu? Presiden sebagai kepala negara yang berkuasa itu, mereka diangkat oleh presiden kok. Menurut saya bukan ahlinya, tapi logika berpikir seperti itu. Makanya saya mengirim surat kepada presiden sebagai kepala negara memohon keadilan, kan gitu, dan pemulihan nama. Apa yang Bapak harapkan respon dari presiden? Saya nggak bisa mendikte beliau, Pak. Beliau lebih tahu dari saya. Harapan saja. Harapan. Dia menegakkan keadilan, Pak. Caranya gimana? Oh, beliau lebih tahu dari saya, Pak. Nggak boleh kita ngajari beliau. Presiden di Indonesia satu, Pak. Tidak, kita tidak boleh merasa lebih pintar dari beliau, nggak boleh. Pak, nyesek saya membayangkan si Aurel dan Nyesek ya? ya. Apalagi gue, Pak. Saya punya anak perempuan. Iya. Tanggal 18 Bapak akan dieksekusi 18 Juli. Ya. Bapak akan datang. Iya, Pak. Saya udah bilang sama mereka, kenapa saya harus minta pertengahan Juli, waktu itu belum ada tanggalnya. Saya harus menyelesaikan dulu. Pertama, saya banyak kerjaan yang berkaitan dengan banyak orang. Ada proyek yang harus kerjakan, proyek kemanusiaan, saya harus hentikan. Katanya biar terus saja, Pak, biar ditangani orang. Enggak, ini menyangkut dana. Gua harus tanggung jawab. Gak mau gua, tunda aja, pospon aja. Tapi ini nanti untuk rakyat terpospon. Ya pospon aja, salah siapa? Bukan salah saya. Saya nggak mau punya risiko nanti akibatnya saya bertanggung jawab. Yang kedua, banyak orang-orang saya yang harus saya gaji dan sebagainya. Saya berikan penjelasan, kan begitu. Kemudian anak saya ini kan sama saya titipkan juga sama ibunya, ya kan? Walaupun sudah sama ibunya kita titiplah, memberikan perhatian kepada dia bagaimana penjelasan yang mendalam. Itu kita 3 orang kita duduk dengan dia. Responnya? Yang pertama saya bilang secara umum, I must fight or not. Dia bilang fight. Oke, setelah itu saya ke villa saya, kita bicara. Dek, ini aku jelaskan lagi, mau nggak kau dengar apa tindak lanjut dari tadi keputusan itu? Oke, aku akan masuk ke jail. What saya about jail itu apa jail? Namanya jail, tapi lembaga pemasyarakatan dia. Berapa lama? Ya harus ikuti 4 tahun ikuti. Gak bisa dikurangi. Bukan aku yang nentukan. Gak bisa bebas kamu. Bisa. Asal yang mutus ngerti masalah. Aku apa itu katanya? Novum apa? Dan dia tahu tuh. Novum ada untuk PK. Dia tahu aku kan. Bisa nggak itu katanya? Mereka membebaskan kamu dari itu. Aku pikir bisa. Kalau semua orang terbuka hati dan pikirannya, faktanya jelas. Kenapa Bapak? Kalau ada novum Bapak, kenapa nggak mau melawan? Ini saya nggak bilang saya tidak terima semua keputusan itu, tapi saya sebagai warga negara akan menjalankan prosedur dan saya akan menunjukkan hak saya PK. Tapi PK itu ada aturan, harus masuk dulu. Saya dijelasin oleh auditor, saya minta PK segera. Kenapa? Harus 6 bulan baru mengajukan PK aturannya. Saya suruh pengacara saya cari. Masuk dulu Bapak. Masuk dulu. Mau PK, mau gerasi harus masuk dulu. Jadi rule-nya seperti itu. Maka saya tidak berdebat. Oke, aku yang masuk tanggal 16. Terus dia bilang minta tanggal 16 itu Sabtu, Pak. Oke, jadi minta Minggu, Senin. Pak Jaja, jujur saya agak terperangah, terpesona, tertegun. Saya hanya membayangkan anak-anak aja. Saya tahu persis betapa Bapak dekat sama Aurel dan nggak tahu lah Pak. Saya speechless saya. Tapi Bapak ini menurut saya aneh juga loh Pak. Sudah pasti banyak keanehan yang tadi Bapak ceritakan gitu ya.
Tapi Bapak tetap ingin tunduk terhadap aturan yang ada. Iya. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi muda ini dengan cara Bapak ini? Sebenarnya satu ya, antara lain nih, banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi pada step-step berikutnya lah. Yang pertama ini bahwa kita sebagai warga negara itu kan harus tunduk kepada hukum. Nah, hukum yang mana? Hukum yang dijalankan oleh manusia-manusia yang taat hukum. Kasus saya ini, hukum dijalankan oleh manusia-manusia yang melanggar hukum. Ini masyarakat harus tahu. Pemimpin harus tahu bagaimana caranya memilih orang-orang yang tepat untuk menjalankan hukum yang dihormati oleh rakyatnya. Yang sekarang selama ini kan hukum dimainkan untuk kepentingan tertentu. Tapi di sisi lain Bapak tetap tunduk terhadap putusan itu? Meskipun Meskipun orang-orangnya Bapak anggap tidak tepat? loh kan, kalau sudah keputusan hukum, Pak. Jadi, nah disinilah kita mengendalikan diri kita untuk taat kepada negara itu apa? Oke. Otak saya belum nyampe, Pak. Bukan belum nyampe. Karena saya melihat Bapak ini, kalau benar apa Iya. yang dikatakan Bapak tadi, itu banyak suatu keanehan-keanehan. Saya kalau tahu dari awal tahun 13 kita sudah punya podcast, kita lawan terus gitu, Pak. Harus ada public pressure. Karena Tapi kan belum waktunya kali, baru sekarang ini kan. 2 tahun yang lalu saya ketemu Bapak selalu bilang tunggu waktunya katanya. Karena Bapak katanya terlalu mencintai TNI. Iya, Bapak sangat cinta TNI sekali. Ya, saya menghormati institusi di mana saya dilahirkan. Dan saya menghormati adik-adik saya sebagai pemimpin penerus TNI ini. Gitu loh. Tapi dengan berbagai cara saya mencoba melaporkan ya kayak tadi. Kenapa nggak lapor? Setiap tahun setiap pejabat baru saya kirim surat pemohon audiensi untuk nggak diterima tuh. Artinya sudah ada pergeseran gitu. Ini masalah komunikasi sebenarnya. Pemimpin tuh harus mampu berkomunikasi. Pada levelan apapun. Anak muda ini yang jadi pemimpin, jangan dia merasa jadi pemimpin sok jago, sok hebat, sok lebih, sok berkuasa, membiarkan anggotanya, bawahannya untuk menjalankan sesuai dengan keinginannya. Secara arogansi, menggunakan arogansi. Nah, saya ingin memberikan ini bahwa ada sesuatu yang harus kita pikirkan. Mampu kita berkomunikasi, mampu mencari masalah penimbul situasi, dan kemudian mampu mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Dan mampu mendengar dengan baik. Nah, kalau itu bangsanya akan maju lah, Pak. Pak, mohon maaf. Pak tadi Bapak memberikan banyak penjelasan. Bapak berani ya? Kalau misalkan ini kan dilihat oleh banyak orang nantinya. Dikonfirmasi. Iya. Bapak berani dikonfirmasi? Saya bilang tadi, kita publiknya sidang publik deh. Siapa orang-orang yang menjadi itunya, sini dulu. Sebelum itu kita ngomong dulu supaya jangan dia malu. Dia punya fakta apa, ngerti apa. Gitu loh. Saya ini Pak, walaupun umur saya 74, saya punya data lengkap. Day to day, minute to minute, surat per surat. Saya punya data lengkap, Pak. Bapak filingnya bagus ya? Ya, administrator kan yang baik lah. Pak, terakhir, ini udah terlalu lama, takutnya saya sampai nggak nahan emosi saya. Apa yang ingin Bapak sampaikan Kepada saya. untuk rakyat Indonesia? Ini yang penting, karena Bapak kan kelihatannya kan berjuang untuk rakyat Indonesia Ya, dan TNI. Iya, ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, Sebagai saya- tokoh bangsa. Ya, secara pribadi ya, saya bukan tokoh bangsa lah. Secara pribadi yang punya experience pada saat masa-masa perubahan tuh. Begini, coba kita lihat ke depan. 25 tahun ke depan, posisi Indonesia itu akan menjadi negara pada posisi seperti apa? Tahukah bahwa World Bank sudah pernah menyatakan bahwa tahun 2045 Indonesia pada posisi 5 besar dunia. World Bank ya. Nah, itu dikatakan oleh para tokoh-tokoh ahli ekonomi kita, politisi kita. Kalau itu sudah merupakan objektif yang harus dicapai oleh kita. Kemudian kita melihat kondisi kita seperti apa, kehidupan politik kita seperti apa, sistem perekonomian kita seperti apa, kita harus mampu merubah dong. Mari kita sama-sama perbaiki. Yang punya kemampuan memberikan masukan kepada pemerintah, bukan menyerang
membolak-balikan fakta, tapi hak demokrasi memberikan kritik is okay, tapi kita harus duduk bersama. Di antara sesama pemimpin ini kan para ahli ekonomi kan sama pemimpin sebenarnya, pemimpin di bidang ekonomi, duduk bersama merembukkan kemana untuk mencapai 2045. Rakyat jangan dipecah-pecah, Pak. Ini sejak 98 sampai ke sini, kayaknya terpecah-pecah kita ini. Menurut saya, saya berada di atas gini, lihat terus ke bawah juga saya lihat ke atas, oh di atas juga pecah kok. Pak, yang aneh, Bapak pensiun tahun 2006. Iya. Teman-teman Bapak banyak yang masuk ke politik, Bapak kan nggak masuk politik. Berapa orang Pak yang masuk politik Pak? Kebanyakan enggak. Enggak Pak. Bapak sendiri kenapa nggak masuk politik? Saya nggak mau, karena saya tahu. Kalau masalah Bapak masuk politik mungkin Bapak tidak masuk dalam. Pak, saya udah tahu bahwa saya dicegah masuk kemana-mana Pak dengan isu itu. Termasuk politik? Ya kan kehidupan bermasyarakat setelah pensiun dihancurkan opininya koruptor. Bagaimana orang terima saya Pak? Makanya saya turun ke bawah bersama rakyat, memikirkan bagaimana rakyat supaya sejahtera nantinya. Beritahu rakyat, udahlah kalau pemerintah begini, udah kamu jangan menyerang pemerintah. Apa yang kita bisa kerjakan untuk kamu dulu hidup mandiri? Aku juga bisa. Aku juga sama nih seperti kamu. Ayo kita bertani. Kan gitu. Bapak bertani sekarang? Bukan hanya bertani aja, ngajak orang bertani Pak, mau biayai cari teman-teman itu Pak. Tapi di Juli ini batal gue. Karena apa? Ada kasus ini. Pak, banyak Pak purnawirawan kita gerakan. Pak Doni, Ketua PPAD punya konsep. Purnawirawan ya, Pak Doni Murdado, Ketua PPAD punya konsep untuk purnawirawan melakukan aktiviti di bidang ekonomi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sama sejalan kita. Bapak sudah duluan. Ya enggak, bukan soal menurut, kita harus sinkron Pak. Kita sesama purnawirawan Pak untuk rakyat. Jadi pesan kepada itu, janganlah saling menyalahkan, jangan saling merasa jago, merasa pintar, bersatulah. Pak, satu lagi. Ini tokoh-tokoh muda pemimpin bangsa ini hebat-hebat loh kita sekarang. Ahli ekonomi hebat-hebat, ahli politiknya hebat-hebat, ahli ini hebat-hebat Pak. Tapi terpecah nih. Bawa bersatulah sekarang ini lah. Jangan ada kubu ini, besok kubu apa lebih, kubu meong, kubu kucing, nggak suka saya lihatnya. Bangsa ini dibangun bukan oleh kubu-kubu Pak, oleh persatuan dan kesatuan. Itu aja pesan saya Pak. Bapak, terima kasih. Sama-sama. Next, kalau Bapak sudah lega, saya minta Bapak untuk membacakan puisi. Beliau ini jago puisi. Saya masih punya video puisi, belum tak kirim ke Bapak kan? Oh iya. Kita syuting itu. Nanti saya kirimkan Bapak hadiah untuk saya. Pak, terima kasih waktunya. Ya. Kembali Mas Rudi. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Indonesia, demikian saya nggak tahu mau ngomong apa ini karena saya agak bingung dengan cerita. Kalau dikatakan apa yang dikatakan oleh beliau ini benar, memang penuh dengan drama hukum, drama keadilan. Tapi yang membuat saya aneh, sampai detik pun saya masih merasa aneh. Beliau meskipun mengatakan bahwa ada banyak kejanggalan, tapi beliau masih tetap tunduk dan patuh untuk menjalankan putusan pengadilan. Jujur, saya sebagai anak muda di bawah Bapak kayaknya belum bisa terima. Harusnya kalau saya lawan keras, tapi mungkin pesan dari seorang tokoh berbeda dengan saya. Ini beliau tetap patuh dan tunduk pada hukum positif yang sudah berjalan, meskipun beliau mengetahui bahwa prosesnya pun tidak benar dan penuh dengan kejanggalan. Ada skenario-skenario yang tadi disampaikan, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan pada sahabat Indonesia, marilah belajar kepada Pak Jaja Suparman untuk taat dan tunduk pada hukum. Satu, yang kedua, ini penting sekali, kita harus membangun sinergi dan kolaborasi. Beliau optimis, beliau sudah senior, meskipun wajahnya masih muda terus kelihatannya. Gak pernah tua Pak Jaja. Yang saya kenal 20 tahun lalu ya kayak begini nih. Beliau jadi Pangdam Brawijaya tidak berubah. Dulu lebih gendut, sekarang lebih langsing Bapak. Memang harusnya seimbang. Dan beliau sekarang mengembangkan agrobisnis dan agrokultur, tapi saya agak terganggu dengan proses ini. Kita lihat dulu perkembangan seperti apa. Saya berharap sebagai warga bangsa, surat terbuka yang dikirimkan Pak Jaja Suparman dibaca dengan serius oleh Presiden Jokowi dan beliau membuat keputusan yang terbaik
untuk bangsa ini. Itu aja yang saya harapkan. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.